warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan video ke-8 saya dalam mata kuliah filsafat yang berkaitan dengan epistemologi. Definisi epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari bahasa Inggris epistemologi, yang merupakan gabungan dua perkataan Yunani, yaitu episteme yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud ilmu, sains, kajian, teori, dan pemahaman atau pembahasan. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang suatu hakikat, makna, kandungan, sumber, dan proses ilmu. Jadi dapat dikatakan bahwa epistemologi itu berasal dari pemahaman tentang ilmu pengetahuan. Istilah epistemologi juga dikaitkan dengan konsep ilmu, yaitu suatu pengetahuan yang membawa kepada pemahaman kebenaran. Oleh karena itu, pemahaman epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas asal-usul struktur, metode, dan keabsahan ilmu. Dalam bahasa Arab, perkataan epistemologi diterjemahkan sebagai nazariyah al-ma'rifah. Secara umum, epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber, kaidah, proses, dan batasan suatu ilmu ataupun pengetahuan, sehingga membahas kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki. Konsep epistemologi. Islam membahas tentang konsep epistemologi. Biasanya dikaitkan dengan masalah filsafat, di mana ia menjadi aspek penting dalam pembahasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, konsep epistemologi merupakan perspektif Islam memainkan peran penting dalam masyarakat, yang mana epistemologi merupakan pandangan hidup yang mencakup kehidupan di dunia dan akhirat. Epistemologi atau filsafat pengetahuan adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skope pengetahuan, pengandaian dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pertanyaan mengenai pengetahuan yang dimiliki. Sikap skeptis mengawali munculnya epistemologi. Sebelum Plato, Demokritus, dan para filsuf Yunani telah membedakan antara sifat-sifat yang benar-benar melekat pada benda, misalnya ukuran dan bentuk dari sifat-sifat yang merupakan buah dari persetujuan manusia atau sebagai hasil budi, misalnya warna. Tetapi Platolah yang dapat dikatakan sebagai pencetus epistemologi, karena dia mencoba mengelola masalah-masalah dasar. Apa itu pengetahuan? Di mana umumnya pengetahuan ditemukan, dan sejauh manakah apa yang biasanya kita anggap sebagai pengetahuan benar-benar merupakan pengetahuan? Apa indera memberi pengetahuan? Dapatkah budi memberi pengetahuan? Apakah hubungan antara pengetahuan dan keyakinan yang benar? Persoalan-persoalan itulah yang antara lain digulati oleh epistemologi. Dalam artikel ini dikupas mengenai persoalan pokok dalam epistemologi. Di antaranya yang pertama ada soal pengetahuan, kekaguman sebagai awal munculnya epistemologi. Kedua, soal homosense, anggapan umum akal sehat. Ketiga, ada skeptisisme. Keempat, ada aspek eksistensial. Kelima, ada analogi pengetahuan. Dan keenam, ada metode dalam epistemologi. Epistemologi sebagai cabang dari filsafat. Perkataan filsafat merupakan istilah bahasa Inggris filosofi yang berasal dari gabungan dua perkataan Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo bermaksud cinta, manakala atau sophia bermaksud hikmah atau kebijaksanaan. Maka dapat dikatakan bahwa filsafat adalah cinta kepada hikmah, cinta kepada pengetahuan, dan cinta kepada kebijaksanaan.
Pitagoras merupakan orang yang pertama menggunakan istilah ini dan menyebut dirinya sebagai seorang filosof atau pencipta kebijaksanaan. Dalam pemahaman ini, epistemologi merupakan salah satu daripada cabang utama pembahasan filsafat yang membicarakan tentang teori ilmu. Adapun dari segi sejarah pula, pembahasan filsafat merupakan induk utama ilmu pengetahuan. Berdasarkan kepada disiplin filsafat ini lahirnya cabang-cabang ilmu lain seperti matematika, ilmu logika atau mantik, ilmu kedokteran dan sebagainya. Epistemologi sebagai salah satu cabang utama filsafat memainkan peran utama dalam hubungan dengan disiplin-disiplin filsafat yang lain, meskipun materi yang dibahas dalam suatu cabang filsafat itu berbeda antara satu dengan yang lain, sering menjadi bahan kajian ahli filsafat, namun semuanya berdasarkan kepada dasar dan asas yang sama, yaitu cabang untuk mencapai hakikat kebenaran dengan jalan keyakinan sebagai objek akhir kajian. Ia merupakan aspek utama yang dibahas dalam disiplin epistemologi yang menjadi dasar kepada cabang-cabang filsafat lainnya. Hubungan epistemologi dengan filsafat. Hubungan epistemologi dengan filsafat yang lain. Filsafat merupakan suatu ilmu yang luas di mana terdapat beberapa cabang ilmu lain yang berdiri di bawah induk filsafat seperti metafisik, etika, estetika, logika, filsafat bahasa, filsafat pemikiran, filsafat sains, dan lain-lain lagi. Setiap cabang ilmu tersebut membicarakan perkara-perkara atau isunya yang terdiri, misalnya metafisik yang membahas tentang tabiat, kewujudan, kebenaran, dan pengetahuan atau hakikat Tuhan. Etika yang membahas prinsip-prinsip akhlak atau moral dan nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau suatu kelompok agar hidup dalam keadaan nyaman dan baik. Epistemologi memiliki fungsi dalam filsafat ilmu, yaitu sebagai landasan tindakan manusia di keseharian harinya, dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sarana pengetahuan pengetahuan fungsi epistemologi dalam bidang keilmuan dapat membantu pengembangan pemikiran mengenai suatu masalah dan mendorong manusia berpikir kritis tentang suatu kejadian, sebab-sebab, dan lain sebagainya. Dari hal ini akan menimbulkan banyak pertanyaan yang muncul dalam pemikiran manusia dan memancing adanya keinginan untuk mencari jawaban dari pertanyaan tersebut. Selain itu, dengan berpikirnya manusia, sebuah temuan atau hasil pemikiran, teori, pendapat baru akan dihasilkan dan menjadi ilmu pengetahuan juga penguat dasar ilmu pengetahuan sebelumnya. Sebagai contoh, hasil dari pemikiran epistemologi yaitu pendapat Isaac Newton mengenai penyebab mengapa buah apel bisa jatuh ke bawah dari atas pohon yang akhirnya menimbulkan pertanyaan dan pemikiran. Pada akhirnya muncul teori hukum Newton dalam ilmu sains dan teori yang berawal dari apel jatuh dari pohon tersebut, yang bisa kita pelajari sampai saat ini, bahkan telah membantu dunia pengetahuan khususnya di dunia sains. Baiklah, itulah tadi hasil pembahasan dari teori epistemologi. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.